Saudara, memasuki liburan tahun baru, situasi arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau ramai lancar. Polisi juga memberlakukan sistem lawan arah dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Dan dari pantauan udara, belum ada kepadatan yang terlihat di tol Jakarta Cikampek, khususnya di rest area kilometer 57. Sejak jam 6 pagi tadi, polisi juga sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas kontraflow atau lawan arah mulai dari kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 65 Dauan. Dan kita akan pantau bagaimana kondisi arus lalu lintas di tol Cikampek Utama, bagaimana volume kendaraan yang meninggalkan ibu kota. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Renata Panggalo, di tol Cikampek Utama. Renata, selamat siang. Gambarkan kepada kami arus lalu lintas di sana, apakah sudah ada kepadatan kendaraan yang terpantau di sana? Ya, selamat siang Francisco dan juga saudara. Yang bisa kami kabarkan situasi lalu lintas terkini di ruas tol Jakarta Cikampek, khususnya di rest area kilometer 57 tempat kami melaporkan ini, sejauh ini bisa kami katakan ramai lancar, yang dimana kendaraan ini bisa melaju sekitar dengan kecepatan 80 km per jam. Memang sebelumnya sejak pukul 6:45 tadi pagi, polisi sudah memberlakukan sistem rekayasa lalu lintas berupa kontraflow. Ini diberlakukan dari kilometer 47 hingga kilometer 65. Nah, Francisco dan juga saudara, sebelumnya juga polisi telah melakukan pantauan udara dengan rute dari Bareskrim, kemudian menuju ke Merak dengan pemberhentian terakhir di rest area kilometer 57. Untuk mengetahui hasil dari pantauan udara yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, terutama juga titik-titik yang bisa diantisipasi oleh masyarakat, langsung saja kita tanyakan kepada Karopenmas Humas Polri. Sudah bersama saya Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Izin, Pak. Pertanyaan pertama, tadi kan polisi sudah melakukan pantauan udara, Bapak sendiri ikut dalam pantauan tersebut. Ya. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, hasil dari pantauan udara ini seperti apa? Ya, hari ini hari ke-9 operasi lilin tahun 2023. Saat ini kita berada di pos terpadu kilometer 57 Karawang. Sebelum kita di sini tadi, kita berangkat dari lapangan Bayangkara Mabes Polri, kita menuju ke Merak. Pantauan kita sepanjang perjalanan menuju Merak, situasi aman dan lancar. Dan kita juga memantau pergerakan masyarakat dengan menggunakan kapal feri. Di Merak, 6 dermaga semua berfungsi, dan semua kendaraan, semua penumpang bisa tercover dengan baik. Situasi juga lancar. Kemudian dari Merak, kita langsung kembali menyusur perjalanan darat sepanjang perjalanan tol dari Merak ke Jakarta, dan dari Jakarta kita ke kilometer 57. Kita ketahui berdasarkan pos kilometer 57 bahwa pemberlakuan rekayasa lantas hari ini hanya diberlakukan 1 jam, mulai pukul 07 sampai pukul 08, yaitu kontraflow. Dan itu hanya diberlakukan 1 lajur. Setelah jam 8 diberlakukan normal kembali karena situasi kendaraan sudah dianggap aman dan lancar. Sekali lagi, pemberlakuan rekayasa lantas kontraflow itu diberlakukan secara situasional. Bila dia kendaraan terjadi kepadatan, ya maksimal 5.500 bisa diberlakukan. Dan bahkan bila kendaraan ya meningkat secara signifikan, maka bisa diberlakukan one way. Tapi perlu diketahui, sepanjang operasi lilin sampai saat ini hari ke-9, rekayasa lalu lintas dengan memberlakukan one way belum pernah dilakukan. Artinya situasi lalu lintas lewat darat berjalan lancar. Kita melakukan pantauan udara itu untuk memastikan bahwa arus lalu lintas berjalan lancar. Ini semua kita lakukan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan pengendara yang menggunakan jalur darat. Baik, Pak. Pertanyaan kedua, mungkin bisa ditegaskan lagi, Pak. Mungkin titik-titik yang menjadi antisipasi pihak kepolisian setelah melakukan pantauan udara, baik itu di Merak maupun di tol Jakarta Cikampek, Pak. Secara umum semua titik-titik itu sudah kita petakan.
Dan tentu setelah pemetaan kita lakukan prediksi. Untuk melakukan itu, titik-titik yang dianggap rawan, apakah itu simpang menuju tol, itu semua udah kita siapkan personil. Kita siapkan rekayasa lantas, dan rekayasa lalu lintas itu adalah untuk mengurai, ya. Maka diberlakukan kontraflow untuk kelancaran, ya. Jadi semua sudah kita petakan, sudah kita prediksi, dan tentu kita lakukan antisipasi. Untuk mengetahui bagaimana kelancaran itu, maka kita lakukan pantauan udara, ya. Tadi kita bersama Brigjen Hero sebagai Kasatgas Banop telah melakukan pantauan, dan pantauan udara itu kita lakukan setiap hari selama pemberlakuan operasi lilin sampai tanggal 2 Januari nanti. Oke, baik Pak. Terakhir mungkin bisa disampaikan imbauan kepada masyarakat khususnya akan melakukan aktivitas mudik. Ya, kita lakukan himbauan kepada masyarakat khususnya pengendara. Yang pertama, kesiapan diri, kesiapan fisik khususnya pengendara, ya. Jangan sampai kondisi lelah, kondisi mengantuk dipaksakan. Kalau ini dipaksakan akan berakibat fatal. 1 detik, 2 detik ngantuk pada saat mengendara di jalan tol itu akan berakibat fatal. Sekali lagi, kesiapan diri bagi pengemudi. Dan juga yang kedua, kesiapan kendaraan. Kelaikan kendaraan benar-benar harus disiapkan. Siapkan kendaraan yang baik, bannya, remnya, dan lain-lain, ya. Tentu semua ini kita himbau demi keselamatan para pengemudi, demi keselamatan para pengendara, keselamatan diri, dan juga keselamatan orang lain. Kita berdoa semua pengendara, masyarakat dapat merayakan mudik Natal dan Tahun Baru, berangkat dan kembali dengan selamat. Baik, terima kasih atas waktunya Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Selamat kembali bertugas, salam sehat Pak. Ya, itu dia tadi Francisco dan juga saudara wawancara singkat kami bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Ahmad Ramadan. Dan tentu Francisco dan juga saudara, yang bisa saya sampaikan memang polisi sudah memetakan titik-titik yang menjadi antisipasi lonjakan volume kendaraan, dan sudah disiapkan juga rekayasa lalu lintas untuk menangani titik-titik tersebut. Dan yang bisa saya sampaikan juga Francisco dan juga saudara, tampaknya memang situasi ini masih terbilang kondusif, dan tentunya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini untuk memastikan agar keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat khususnya para pemudik ini tetap terjaga. Kembali kepada Anda, Francisco. Seperti yang bisa diikuti oleh pernyataan Brigjen Ahmad Ramadan tadi, petugas keamanan sudah disiapkan, tapi juga kembali bagaimana untuk kesiapan pengemudi ataupun juga kendaraan ini perlu juga diwaspadai saat akan melakukan perjalanan. Terima kasih, Renata Panggalo yang melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek.